Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Dian Retno dengan NIM C1C021086, mahasiswa Universitas Jambi, Program Studi Akuntansi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi, mata kuliah perpajakan 2 dengan judul Laporan Keuangan Fiskal Badan. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, koreksi fiskal. Yang kedua, rekonsiliasi fiskal. Yang ketiga, jenis koreksi fiskal. Keempat, jenis rekonsiliasi fiskal. Kelima, tujuan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Dan yang terakhir, langkah-langkah rekonsiliasi fiskal. Masuk ke materi pertama, koreksi fiskal. Koreksi fiskal ialah kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang wajib pajak dihimbau untuk mengetahui kewajiban fiskal yang berlaku. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Yang kedua yaitu rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan komersial dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh yang namanya laba fiskal. Laba fiskal ini dalam perpajakan sering disebut dengan laba neto berdasarkan pengertian Wahyudi tahun 2008. Rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan di mana harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan dasar untuk pembuatan SPT PPh suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. Yang ketiga yaitu jenis koreksi fiskal. Ada dua jenis koreksi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal ini yaitu yang mengakibatkan laba fiskal berkurang sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Yang kedua yaitu koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Keempat, yaitu jenis rekonsiliasi fiskal. Ada dua jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama beda tetap dan beda waktu. Beda tetap ini merupakan jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi jenis ini adalah perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak. Yang kedua, beda waktu. Jenis ini terjadi karena faktor perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi pajak dan transaksi akuntansi komersialnya sama, namun waktu alokasi biayanya yang berbeda. Yang kelima, tujuan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Nah, itu ada tiga. Yang pertama, meneliti kembali draft yang sudah dibuat. Yang kedua, sebagai alat untuk memenuhi draft laporan. Yang ketiga, meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis. Yang keenam, langkah-langkah rekonsiliasi fiskal. Yaitu ada 4 langkah-langkah rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang dilakukan. Yang kedua, menganalisa elemen-elemen penyesuaian guna menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, menyesuaikan atau mengkoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.